wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati angku-angku alim ulama jadi pandai suluh bendang dalam negari dan kadang pasar batuah. Yang saya hormati ibu-ibu udokan duang limpapeh rumah dan gadang. Insya Allah semua kita yang hadir di sini adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, pengajian kita pada malam hari ini ialah sesuai juga dengan firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-30 yang berbunyi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Quran yang menceritakan, na'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kata Allah, sesungguhnya engkau Muhammad akan menjadi mayat dan mereka semuanya juga akan menjadi mayat. Mereka itu siapa-siapa ya bapak-bapak, ibu-ibu? Adalah kita-kita yang tinggal ini, kita-kita yang hidup sekarang cuman menunggu giliran kapan dan di mana dan macam mana apa kita peristiwa menjadi mayat itu. Hadirin sidang jamaah Jumat, sidang jamaah yang dirahmati Allah, kalau berdasarkan mati, tak satupun manusia yang bisa bertahan hidup di atas dunia ini. Seorang presidenkah dia, gubernurkah dia, bangsawan dermawankah dia, rakyat jelata sekalipun dia, kalaulah tiba masanya, pasti dia akan menjadi mayat. Oleh karena itu, dengarkan saya berpantun, pantun yang akan saya sampaikan tentang masalah anak ayam. Pantun ini pernah disampaikan oleh almarhum Kakanda Pirin Asmara yang berbunyi, anak lah ayam pae turun 10, matilah 1, tinggal 9, bapisah nyawa pae jo batang tubuh, kain kapan orang cabiakan, tinggallah ayam turun 9, matilah 1, tinggal sarapan. Ala babungkui mayat je kain kapan, kalubang lahat orang antakan, labatungku mayat pae je kain kapan, basamo-samo orang nan mau antakan. Inilah yang kita kupas masalah anak ayam turun 10 sampai 9 sampai 8. Menghemat waktu pengajian kita pada malam hari ini ialah di sini jelas disampaikan anak ayam turun 10, mati 1, tinggal 8, bapisah nyawa dengan batang tubuh, kain kapan orang cabiakan. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katanya, apabila meninggal seorang keturunan anak cucu Nabi Adam muslim, tugas kita yang hidup adalah 4. Yang pertama memandikan, yang kedua mengapanin, yang ketiga mensolatkan, dan yang keempat menguburkan. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, kenapa mayat ini kalau sudah berpisah roh dengan batang tubuh harus diantarkan ke pemakaman perkuburan?
kenapa tidak diletakkan saja di ruang belakang atau di dapur? Rumah dia yang membangun, tanah dia yang membeli, bentuk rumah dia yang mengukir. 12 miliar harga rumah itu yang dia bangun. Kalau sudah berpisah roh dengan jasad, mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak rela, rumah yang kita bangun kita tinggalkan. Istri, buah hati, belahan jantung, penerus cerita dan sejarah, tinggal. Suami yang kita agung-agungkan, berapa ganteng suami kita, kalau sudah berpisah roh dengan jasad, kita akan berpisah dengannya. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, ramai orang mengantarkan mayit itu ke liang lahat. Kata Nabi, yasba'ul mayitun salasa, yang mengantarkan mayit itu ke liang kubur, kata Nabi, adalah 3. Yang pertama, maluhu, harta, ahluhu, keluarga, wa amaluhu, amal ibadah. Yarji'usnani, yang satu tinggal dan yang 2 pulang. Yang mana yang tinggal bersama kita dalam barzah itu adalah wa amaluhu, amal ibadah. Maluhu, harta, pulang, mobil, kendaraan mahal ikut mengantarkan kita sampai ke tempat makam permakiran, motor, mobil, setelah itu dia akan pulang. Ahluhu, keluarga, sahabat, tetangga, orang tua, anak, saudara, ikut mengantarkan kita ke liang kubur. Kemudian mereka itu semuanya akan pulang, tinggallah kita sendirian di lubang lahat itu. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita memikirkan tentang masalah mati saja, semuanya juga akan mati sesuai dengan firman Allah, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Karena mati ini bagi orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mempunyai nyawa pasti merasakan yang namanya mati itu. Bagaimana matinya orang-orang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman, dan bagaimana rasa mati itu, kata Rasulullah, tak satu pun manusia yang hidup di atas dunia ini bisa merasakan yang namanya mati. Rasa air dikasih gula, dikasih kopi, diaduk dengan air panas, itu rasa enak rasanya bagi orang yang suka kopi. Air dikasih garam, rasanya asin. Air dikasih asam, rasanya asam. Bagaimana rasa mati, saudara-saudara? Ini dirasakan oleh 2 manusia. Yang satu dirasakan bagi orang-orang yang beriman, dan yang kedua dirasakan bagi orang-orang yang tidak beriman. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita coba mengupas rasa mati bagi orang-orang yang tidak beriman. Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di waktu beliau menjemput perintah salat ke Sidratul Muntaha, beliau bertemu dengan orang-orang yang sudah mati. Beliau sempat bertanya kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Beliau bertanya kepada orang-orang yang mati itu, wahai si fulan, bagaimana rasa sakratul maut itu, wahai si fulan? Kata Rasulullah. Orang itu menjawab, rasa sakratul maut, wahai Rasulullah, seperti mata kail dan mata pancing diletakkan di kulit yang basah, ditarik kencang-kencang sampai terbawa kulit dan dagingnya. Begitu sakitnya, wahai Rasulullah. Kemudian bertanya lagi beliau kepada orang yang lain, dirasakan juga orang-orang yang tidak beriman.
wahai si fulan, bagaimana rasa sakratul maut itu wahai si fulan? Mereka menjawab, rasanya sakratul maut itu disampaikan oleh Rasulullah, huwa kadaru salasa mi'atin sarbatin bisayf. Rasa-rasa sakratul maut itu, kata Rasulullah, salasa mi'atin, 300 kali tusukan dengan pedang yang paling tajam di tempat yang sama. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, begitulah rasa sakratul maut dirasakan bagi orang-orang yang jauh dengan Allah, yang tak pernah melaksanakan perintah Allah. Mudah-mudahan semua kita yang hidup tentang masalah menanti kematian ini, kita tidak boleh lari. Yang jelas kita orang Islam mempersiapkan diri kita yang namanya untuk mati. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, sesuai dengan firman Allah, allazi halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang mematikan manusia, wal hayata, dan Allah pula lah yang menghidupkan manusia. Untuk apa kita dihidupkan oleh Allah? Dihidupkan, dimatikan, dihidupkan, dimatikan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalla. Allah ingin melihat siapa di antara kita yang paling banyak. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, di setiap hari Jumat sering disampaikan oleh khatib mengingatkan kita untuk yang namanya menghadapi mati, yang berbunyi, na'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam beragama Islam. Berlandaskan dengan firman ini, maka Nabi Muhammad SAW bercerita, setiap manusia dilahirkan ke atas dunia ini, dia dilahirkan dalam keadaan fitratul Islam, dia dilahirkan dalam keadaan beriman. Kita diperintahkan hidup mempergunakan iman sampai mati menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman. Dengan la ilaha illallah kita lahir ke atas dunia ini. Yang laki-laki diazankan, yang perempuan diikamatkan. Dan dengan la ilaha illallah kita hidup di atas dunia ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dengan la ilaha illallah pula lah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bagi siapa yang mendengarkan siraman rohani ceramah yang sangat pendek ini, berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya kita dimatikan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Itu sajalah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama, terutama pada diri saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Maaf jikalau ada yang tersinggung dalam penyampaian siraman rohani yang sangat pendek ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.